Semoga hari ini kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya, bersama dengan Ustazah Evi. Kalau kemarin sudah belajar penjumlahan, pengurangan, sekarang kita tingkatkan lagi, yaitu pada perkalian dan pembagian pecahan. Jadi yang dikalikan, yang dibagikan itu tidak hanya bilangan yang utuh saja, tetapi pecahan juga bisa dikalikan atau dibagikan. Sudah siap? Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca basmalah ya, supaya ketika belajar nanti kalian lebih mudah untuk menyerapnya. Yuk kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekarang kita mulai dari perkalian pecahan dulu ya. Kalau perkalian pecahan berarti ada pecahan yang dikalikan dengan pecahan. Bisa itu pecahan biasa atau pecahan campuran. Ya, langsung kita lihat pada contohnya saja ya. Di sini ada 3 contoh. 1, 2, 3. Ya, contoh yang pertama pecahan biasa dikalikan dengan pecahan biasa. Yang kedua biasa dengan biasa. Kemudian yang ketiga ada campurannya nanti. Ya, kita mulai dari nomor 1 dulu. 1/3 dikali dengan 3/4. Ya, bagaimana caranya untuk mengalikannya? Untuk mengalihkan pecahan bisa dilakukan dengan mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Kalau seperti ini pembilangnya yang mana? Ingat, pembilang itu yang atas, penyebut itu yang bawah. Ya, 1 dikali 3 berapa? 3, betul ya. Kemudian 3 dikali 4 berapa? 3 dikali 4 12. Nah, 3/12. Kalau seperti ini, misalnya bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. 3/12 bisa disederhanakan? Bisa. Bagaimana? Dibagi dengan angka yang sama. Dibagi berapa? Dibagi 3. Ya, 3 dibagi 3 1, 12 dibagi 3 4. Berarti 1/3 dikali 3/4 hasilnya adalah 1/4. Apakah kalau jawabanku 3/12 salah Ustazah? Betul, tetapi kalau bisa disederhanakan silahkan disederhanakan ya. Kita masuk ke nomor 2. 4/6 dikali 2/10. Tadi bagaimana caranya? Pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Pembilangnya berapa? 4 dikali 2, penyebutnya 6 dikali 10. 4 dikali 2 berapa? 8. 6 dikali 10 berapa? 60. Bisakah disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 4. Bisa ya. 8 dibagi 4 berapa? 2. 60 dibagi 4 berapa? 15. Masih bisa disederhanakan? Tidak bisa. Berarti jawabannya adalah 2/15. Mudah kan ya? Pokoknya yang diingat adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kemudian kalau hasilnya bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan ya. Kita masuk nomor 3. Nomor 3 sekarang ada pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Kalau ada pecahan campuran, maka pecahan campurannya jadikan dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat cara menjadikan pecahan biasa? 3 dikali 1 3 ditambah 1 4. 4/3. Saya ulang ya. 3 dikali 1 3. 3 ditambah 1 4. 4/3 dikali 2/6. Kalau sudah seperti ini baru dikalikan. 4 dikali 2 8. 3 dikali 6 18. Bisakah disederhanakan? Bisa. Sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 berapa? 4. 18 dibagi 2 berapa?
Masih bisa disederhanakan? Tidak bisa. Ya, oke, kalau nggak bisa berarti 4/9 adalah jawabannya. Bagaimana perkalian? Sudah paham? Oke, lanjut ke pembagian ya. Kalau perkalian tadi tinggal mengalihkan saja, pada pembagian gimana ya membagikannya? Masa menggunakan porogapit? Tidak perlu. Bagaimana? Lihat kuncinya. Ingat-ingat kuncinya ini. Yang pertama adalah pembagiannya silakan dijadikan perkalian. Dan yang belakang itu berarti setelah tanda pembagian. Ya, yang belakang dibalik ya. Contohnya 4/3 dibagi 1/2. Ya. Setelah tanda pembagian mana? 1/2 kan? Kita masukkan kuncinya. 1. Jadikan perkalian. Berarti di sini pembagiannya jadi perkalian. Yang depan tetap 4/3. Yang belakang dibalik. 1/2 kalau dibalik bagaimana? Menjadi 2/1. Nah, kalau sudah seperti ini dikalikan biasa. 4 dikali 2 8. 3 dikali 1 3. Berarti jawabannya adalah 8/3. Ustazah, ini bisa dijadikan pecahan campuran? Bisa. Oke, kita jadikan ya. Menjadi per 3. 3 kali berapa yang dekat dengan 8? Oh, 3 dikali 2. Oke. 2 dikali 3 6. 8 dikurangi 6 sisa berapa? Sisa 2. Berarti jawabannya 2/3. Boleh 8/3, boleh 2/3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau nomor 2, pecahan biasa dibagi pecahan campuran. Bagaimana? Pecahan campurannya rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ya, yuk kita rubah dulu. 8/6. Ini Ustazah tetapkan dulu ya. Dibagi, jadikan pecahan biasa. 4 kali 1 4. 4 tambah 1 5. 5/4. Kalau sudah, masukkan kuncinya. Jadikan perkalian. Yang depan tetap, yang belakang dibalik. 5/4 dibalik jadi 4/5. Ini ya. Kalau sudah dikalikan biasa, 8 kali 4 32 per 6 kali 5 30. Bisakah disederhanakan? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 2. Ya, ingat kalau menyederhanakan harus dengan angka yang sama. Pembaginya angkanya sama, ya. 32 dibagi 2 berapa? 16 per 15. Bisakah dijadikan pecahan campuran? Bisa. Kenapa? Karena atasnya pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ya. Jadi berapa ini? 1/15. Ya, ini jawabannya. Jadi 8/6 dibagi 1/4 hasilnya adalah 1/15. Itu tadi ya. Yuk kita ulang lagi. Kalau perkalian bagaimana tadi? Kalau perkalian, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Kalau jawabannya bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan. Ya. Kalau pembagian, kuncinya apa? Jadikan perkalian. Dan yang kedua adalah yang belakang dibalik. Oke ya, itu tadi cara perkalian dan pembagian pecahan. Yang belum paham, silahkan setelah ini diulang lagi. Contoh-contoh Ustazah tadi bisa sambil ditulis di buku, kemudian kalian mencoba mengerjakan. Kalau sudah, betul nggak ya jawabanku? Dilihat jawabannya Ustazah, dicocokkan. Ya, begitu cara belajarnya. Nah, yang sudah paham,
Ustazah punya latihan soal. Ya, sebelah sini ya. Di sini Ustazah punya 3 latihan soal. Loh, Ustazah kok tidak ada jawabannya? Iya, nanti setelah kalian mencoba, kalian lihat jawabannya ini punyaku betul atau salah ya. Itu ya. Caranya sama, cara mengerjakannya seperti Ustazah tadi. Ya, ini untuk menguji apakah kalian sudah paham atau belum. Jika masih, loh kok nggak seperti ini jawabanku, atau masih belum paham caranya, silahkan bisa menghubungi Ustadz atau Ustadzahnya untuk bertanya secara langsung. Ya, baik, itu tadi adalah penjelasan dari Ustadzah. Selamat belajar, semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat ya, meskipun belajar di rumah. Jangan sampai semangatnya semakin mengecil, tapi semakin banyak pengetahuan yang kalian dapat menjadikan kalian semakin semangat. Ya, insya Allah akan ada hikmah dari semua yang terjadi saat ini. Itu ya. Tetap sehat di rumah, belajar di rumah, dan jangan lupa berdoa ya. Terima kasih. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.